Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam halaqah dengan judul Wanita Jahannam. Maksud saya wanita Jahannam bukanlah wanita kurang ajar, tetapi wanita yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman masuknya wanita tersebut ke dalam neraka Jahannam. Hadis yang kita bacakan ini hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nari lam arahuma قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar, dua golongan min ahli nar, dari penduduk neraka, yaitu penduduk neraka Jahannam. Lam arahuma, belum pernah aku lihat, yaitu belum ada dua kelompok tersebut dan dua golongan tersebut pada masa saya, karena masa tersebut adalah masa kesucian, masa keemasan. Tapi kejadiannya nanti setelah masa dan generasi nantinya. Apa kata Rasulullah SAW? Kelompok yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun, yaitu satu golongan orang, ma'ahum bersama mereka, maksudnya di tangan mereka, siyatun, cambuk-cambuk, ka'adnabil baqar, bagaikan ekor sapi, yadribuna biha, dia memukul, dia pukul orang dengan itu. Maksudnya adalah orang-orang yang menggunakan kekerasan karena dia berkuasa,
untuk memukul orang yang dia kehendaki. Dia melakukan kezaliman. Setiap orang yang menantangnya, maka dia akan habiskan. Setiap orang yang tidak setuju dengan pendapatnya, maka dia akan lawan dengan kekuatan yang dia miliki. Dan kaum ini kebanyakannya dari orang-orang yang berpangkat, berkedudukan, dan juga orang-orang yang mempunyai harta dan kekayaan. Dengan harta dan kedudukannya, dia menzalimi manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang dibayar oleh mereka tersebut untuk memukul manusia, untuk memecuti orang-orang yang lemah. Dan yang sebagainya. Kemudian wanisaun kasiyatun. Golongan yang kedua yang belum aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah aku lihat, wanita kasiyatun. Wanita yang berpakaian ariyatun. Wanita yang bertelanjang, berpakaian kasiyatun, berpakaian secara hakikat, kan tetapi ariyatun, telanjang secara makna. Pakaian secara zahir, kan tetapi telanjang secara batin. Ma'ilatun, condong kepada kebatilan dan condong menjauhi kebenaran. Mumilatun, berlenggak-lenggok, berjalan sehingga bergoyang pundak dan pinggulnya. Pundak dan pinggulnya. Ini belum dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Kepala-kepala mereka bagaikan punuk onta yang besar, yang miring. Yaitu kepala mereka kelihatannya besar karena menggunakan khimar, menggunakan imamah, atau menggunakan rambut palsu atau semacamnya. Bagaimana mereka ya Rasulullah? La yadkhulnal jannah. Mereka semua dua golongan tersebut, satu kaum yang bersama mereka cemeti, yang memecuti manusia, dan wanita-wanita yang kita sebutkan sifatnya di atas, la yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. La yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Bahkan lebih dari itu, wala yajidna rihaha, mereka tidak mendapatkan baunya surga. Mereka tidak mendapatkan baunya surga. Padahal wa inna rihaha, sesungguhnya bau surga, la yujadu min masirati kada wa kada. Sesungguhnya baunya surga bisa dicium dari perjalanan sejauh yang telah ditentukan. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa perjalanan yang bisa mencium bau surga sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan.
Sebelum kita masuk apa yang kita syarah dari wanita Jahannam ini, tentang orang-orang yang bersifat bengis, diktator, keras. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wabil jumlah, apa kata Imam Al-Qurtubi, wabil jumlah hum sakhatullah aqaballahu bihim syiraru khalqihi ghaliban na'udzu billahi min sakhatih. Secara umum orang-orang ini sering dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sering juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang semisal mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan. Berkata Imam Qurtubi, wa qila al-murad bihim fil khabar maksud, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah at-tawafuna ala abwabiz zalamah wa ma'ahumul maqari' yatruduna bihan nas. Orang-orang yang mengitari pintu-pintu orang-orang yang zalim, bersama mereka cemeti-cemeti yang mengusir manusia dari pintu-pintu tersebut. Satpam-satpam, polisi-polisi yang menjaga rumah orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang zalim, yang tidak boleh dekat rumahnya orang-orang fakir dan miskin. Allah masuk ancaman mereka, orang-orang yang seperti ini. Orang yang mengusir manusia dengan cemetinya, dengan kayu pukulnya, untuk menghalangi mereka, untuk menuntut hak mereka. Ini orang-orang yang sifat yang telah Allah dan Rasulnya telah sebutkan di sini. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang diucapkan oleh beliau dari dua golongan ini terbukti kebenarannya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar Rasulullah SAW di dalam ucapannya. Memang dua kelompok ini belum dilihat oleh Rasulullah SAW, akan tetapi telah kita lihat, telah ada pada zaman kita. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadzal hadits min mu'jizatin nubuwah faqad waqa'a hadzani as-sinfani wa huma mawjudani wa fihi dhammun hadaini sinfaini. Hadis ini dari salah satu kemukjizatan kenabian. Sesungguhnya dua golongan ini telah terbukti adanya, dan di sini juga celaan terhadap dua kelompok ini. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Akan tapi permasalahan yang bersangkutan dengan permasalahan kaji kita hari ini adalah kelompok yang kedua. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah. Ciri-ciri wanita Jahannam. Mari kita mulai mensyarah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia. Akan beliau mengerti keadaan kita sekarang ini dan mengetahui apa yang kita alami. Disebutkan oleh ulama hadis bahwa kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, mempunyai beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah kasiyatun, wanita itu berpakaian menggunakan